Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini hari Selasa ya, tanggal 24 Ramadan ya. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Yang semalam kita berdoa ya, malam berdoa kita sholat juga. Mudah-mudahan malam ini Allah turunkan ya Lailatul Qadar yang kita harapkan ya. Kemudian kita lanjutkan setelah salat subuh seperti biasa, yaitu mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita di surat 49 ayat 15 ya. Sudah ketemu ya? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ini orang mukmin yang benar nih yang kayak gini nih, orang yang mukmin yang benar. Berarti ada orang mukmin yang enggak benar. Emang ada orang mukmin enggak benar gitu ya? Orang mukmin bohongan gitu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah. Imannya hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Memintanya hanya kepada Allah, tidak meminta kepada yang lain gitu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan sunnah-sunnahnya tuh. Kalau beriman kepada Rasul ya. Jadi jangan juga mengatakan bahwa itu cuma sunnah, itu orang nggak benar yang kayak begitu ya. Jadi melaksanakan sunnah-sunnah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu terhadap imannya kepada Allah, nggak ada keraguan dengan meyakini kitab sucinya ya, yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Enggak ada ragu-ragu dia. Kalau Allah sudah berfirman, maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Begitu juga kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan dengan perkataannya serta perbuatannya serta dia menetapkan, maka kita juga mengatakan sami'na wa ata'na ya. Jadi nggak ada ragu-ragu kalau orang beriman. Kenapa? Allah mulai buka ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah tuh, surat 2 ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya ya, petunjuk buat orang-orang bertakwa.
Jadi nggak ada ragu-ragu kalau orang beriman itu. Kemudian ditambah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Nanti kita bahas apa itu jihad ya. Yang jelas ayatnya, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Kalau hartanya saja dia tidak mau mengeluarkan, apalagi jiwanya. Ya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi kalau mau orang benar, syaratnya dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya. Itu adalah orang yang benar, gitu. Mukmin yang benar, gitu. Kemudian di surat 61 ayat 10 ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman. Tadi dia menjadi orang-orang yang beriman yang sebenarnya, dia tadi orang beriman yang sebenarnya. Dipanggil lagi oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih? Kira-kira mau nggak? Maulah. Kita nggak mau dapat adab di kubur, kita juga nggak mau dapat adab di neraka. Padahal Allah sudah kasih tunjuk nih, ya, satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Apakah perdagangan itu? Perdagangannya yaitu kata Allah, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perdagangannya yaitu kamu beriman kepada Allah sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, dan Rasulnya, beriman kepada Rasulnya juga dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika kamu mengetahui, berarti masih banyak orang yang nggak tahu. Gitu. Apa itu jihad itu? Jihad kata dasarnya al-juhdu, ya, bermakna kekuatan dan kesulitan. Jihad itu kekuatan dan kesulitan. Maka kalau orang yang berjihad adalah orang yang kuat, yang menahan kesulitan. Ya. Jihad adalah bila seorang harus mengerahkan seluruh kekuatan, menguras tenaga, rela menanggung kesulitan dalam memerangi musuh dan melawan mereka. Ini termasuk jihad, ya. Jadi bisa dikenal juga kalau bahasa kontemporernya, itulah istilahnya adalah perang. Perang. Dan setiap kaum dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat terjadi peperangan. Betul nggak? Maka di situ ada jihad, ya. Di situ ada jihad. Jadi perang merupakan realitas alami dalam kehidupan manusia. Hampir tidak ada suatu umat atau generasi pun yang terlepas dari peristiwa ini. Sebagaimana perang juga telah ditetapkan oleh syariat langit yang telah lalu. Dalam kitab Taurat, Zabur juga ada, ya, tentang bagaimana cara berperang, gitu, ya. Disebutkan ini. Tapi ketetapan jihad menurut Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya kepada seluruh manusia, memanggil mereka untuk memeluk agama yang benar dan lurus. Jadi jihad itu mengajak manusia memeluk agama yang benar dan lurus, yaitu Islam. Rasul tersebut tinggal di kota Mekah beberapa saat demi menyeru manusia kepada agama Allah dengan bijak. Jadi selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, ya. Penuh hikmah dan nasihat kebaikan, ya. Rasul juga harus menghadapi permusuhan kaumnya yang memandang bahwa dakwah baru ini akan membahayakan eksistensi lahiriah dan maknawiyah mereka. Jadi Rasul saja menghadapi musuh, ya, menghadapi musuh, gitu. Jadi setiap orang yang dakwah dipastikan dia akan menghadapi musuh. Jadi nggak usah heran, itu sunnatullah, begitu. Begitu juga Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bahwa beliau juga menghadapi musuh.
Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan petunjuk untuk menghadapi permusuhan ini dengan sikap sabar dan pemberian maaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 52 ayat 48. Silakan dibuka. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu. Begitu juga kita dalam berdakwah, kita harus sabar. Menunggu apa? Menunggu ketetapan Tuhanmu. Jadi kalau sama musuhnya nggak usah repot-repot, tunggu aja ketetapan Allah, ya kan? Ada orang yang nyinyir, dia stroke, ya kan? Dia stroke sendiri, nggak bisa nyinyir dia, ya kan? Katanya, apa itu dakwah begitu, ya kan? Akhirnya apa? Stroke sendiri dia, nyonyon sendiri, gitu. Ngomongnya anya. Akibat apa? Nyinyir terhadap orang yang berdakwah dengan benar, gitu ya. Sabar saja, maka kita sabar karena Rasul saja disuruh sabar oleh Allah. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Rasul berada dalam pengawasan Allah. Begitu juga kita juga dalam pengawasan Allah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Itu ketika engkau bangun. Kalau kita bangun tidur juga kita memuji Allah, bertasbih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau doa masuk surga, alhamdulillahilladzi sadaqana wa rasanal arda natabawwa minal jannati haitsu nasya. Kan tetap aja dia memuji. Dia bangun tidur dia memuji Allah, dia mau masuk surga juga memuji Allah, ya. Jadi, suruh sabar, ya. Bahwa Allah mengajarkan kepada kita agar sabar dalam berdakwah, ya. Kemudian di surat 43 ayat 89. Fasfah anhum wa qul salamun fasawfa ya'lamun. Maka berpalinglah dari mereka. Dari musuh itu harus berpaling, ya. Dan katakanlah salam, selamat tinggal, ya. Selamat tinggal kepada musuh-musuh itu. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Jadi musuh itu akan mendapatkan nasibnya buruk. Lihat aja tuh musuh-musuh dai, ya, buruk. Akhirnya mengenaskan. Di dunianya saja mengenaskan. Apalagi nanti di akhirat kelak. Dia akan diperlihatkan oleh Allah musuh-musuhnya masuk ke dalam neraka. Jadi kaum musyrikin Mekah tuh dulu bukan saja benci kepada kebenaran, bahkan mereka juga telah merencanakan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada dai yang terbunuh itu biasa. Kenapa? Karena Nabi saja hendak dibunuh dan para sahabatnya banyak terbunuh. Mulai dari Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dia terbunuh. Gitu ya. Mereka terbunuh. Tetapi rencana itu gagal karena Allah juga mempunyai rencana untuk menyelamatkan Nabi. Gitu. Nabi diselamatkan agar dinnya tetap sampai hari kiamat, ya. Ketika itu Allah belum mengizinkan kaum muslimin untuk membalas kejahatan dengan tindakan serupa, atau menghadapi adab mereka dengan tindakan serupa, atau memerangi orang yang menghalangi jalan dakwah, dan atau yang menyiksa para muslimin dan muslimat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 23 ayat 96. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kenapa? Kalau musuh dakwah itu pasti perbuatannya buruk. Kalau musuh-musuh dakwah itu, musuh-musuh orang yang berdakwah pasti perbuatannya buruk. Kira-kira keburukannya banyak nggak orang-orang? Terlihat,
gitu ya, terlihat arogan. Itu musuh-musuh dakwah itu ya, musuh-musuh orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah ya. Maka tolak perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Jangan kita arogan juga. Udah dia arogan, kita arogan juga. Oh, salah itu namanya. Sama aja sama dia gitu ya. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Allah lebih tahu bagaimana cara Allah menindak para musuh-musuh Allah ya. Jadi biarin saja. Itu adalah ujian buat orang-orang yang berdakwah. Bentuk jihad yang diadakan pada saat ini adalah berjihad dengan Al-Qur'an ya. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu ikuti orang-orang kafir ya. Berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Bagaimana orang mau berjihad kalau dia Al-Qurannya dia nggak paham? Pahamkan dulu Qurannya, belajar dulu Al-Qurannya ya. Bagaimana cara membacanya, dengan tajwidnya, kemudian dengan makhorijul hurufnya, sifat hurufnya, kemudian artinya, tafsirnya, sampaikan kepada mereka orang-orang kafir gitu. Berjuangnya sekarang dengan Al-Quran, jadi hujah gitu, dan bukti yang kuat bahwa Al-Quran itu membuktikan. Akan tetapi ketika adab yang diterima oleh kaum muslimin semakin menjadi-jadi, siksaan datang semakin bertubi-tubi hingga mencapai puncaknya ya. Jadi biasa itu, udah ketetapan itu ya, kalau orang-orang beriman itu, dengan mengorganisasi segala bentuk kekejian yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun berhijrah ke Madinah dan memerintahkan para sahabat beliau untuk turut berhijrah bersama beliau setelah 13 tahun sejak Rasulullah SAW diutus ya. Itu di surat Al-Anfal ya, ayat 30. Coba lihat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi dulu juga saya kan mau diusir ya, awal-awalnya. Bagaimana caranya mengusir itu? Dengan memprovokasi orang-orang banyak gitu ya. Biasa itu. Jadi tenang-tenang aja. Kalau kita sampai terusir, pindah lagi rumahnya gitu. Nggak usah repot-repot gitu. Pindah ke tempat itu, kita dakwah lagi. Diusir lagi, pindah lagi. Itu namanya dakwah itu. Gitu. Ya syukur-syukur nggak diusir ya. Bisa menjadikan kampung itu kampung yang sunnah gitu. Lebih banyak orang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu tugas kita ya. Tugas kita semua itu ya. Jadi waktu pensyariatan jihad itu pada tahun kedua dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun kedua ya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah telah mewajibkan jihad ya. Dengan firman-Nya itu di surat 2 ya, ayat 216 itu ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ya. Jadi diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Jadi kalau perang pasti semua orang enggak senang. Enggak ada yang namanya perang itu senang ya. Kita juga enggak senang namanya perang mah ya. Berantem aja kita nggak senang ya kan, berantem saja tidak senang. Tapi itu kewajiban ya, diwajibkan atas kamu berperang. Kalau sudah 3 poin ini ada, maka hukumnya wajib untuk berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu padahal itu lebih baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi diwajibkan berperang itu 3 poin tadi ya.
Jadi perang tuh hukumnya fardu kifayah saja gitu. Kalau ada sebagian yang perang, ya kita baca Quran. Nanti kalau dia balik baca Quran, kita yang perang gitulah. Jadi jangan semuanya perang gitu. Nanti kalau sudah 3 poin itu ya. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan tetap aman sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan haji kita dengan aman ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.